Mbak Alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Din. Mulut bau jigong, bau busuk, itu nggak bisa dibiarin ya. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar Pontianak, banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius, enggak bener, Bib, serius. Nah, Mbak Alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Bib. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, dengar Pontianak, banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius, enggak bener, Bib, serius. Harusnya, ini omongan cakep, baik. Harusnya dia tulis bukan kayak begitu. Harusnya dia tulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ngopi, karena ngopi ini menghilangkan pikiran, ya kan? Pikiran yang tadinya ngantuk, pusing apa, kalau udah kena kopi, hilang itu semua. Ya kan? Mantap ngopi. Luar biasa. Wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim tapi ribut gaduh mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel. Harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu? Waalaikumsalam. Menanggapin apa yang disampaikan oleh Pak Hanif ini kan, ya kan? Yang dibilang hari-hari ini muak dengan sekelompok ngakunya muslim, ya kan? Izin menanggapin ini Pak Hanif, ya kan? Intinya kita ini rukun guyub akur kompak, ya kan? Adanya peperangan di Timur Tengah ini, Amerika, Israel menyerang Iran, ya kan? Termasuk saya sendiri, masyarakat Indonesia ini kebanyakan, ya kan? Kebanyakan mendukung Iran itu di situ loh. Sangat luar biasa Iran itu, satu-satunya negara melawan kebatilan yang ada di dunia ini. Saya sangat luar biasa itu saya. Gitu loh. Ya, tapi adanya peperangan ini mudah-mudahan semua negara PBB, Komnas HAM, ya kan? Mudah-mudahan bisa memberhentikan. Yang kita pikirkan kemanusiaan di situ loh. Karena di situ banyak yang meninggal. Mau anak kecil, bayi, orang tua, muda. Banyak yang meninggal sia-sia. Ya kan? Di situ. Di sini tidak membahas masalah agama, tidak ada di sini. Ya, Pak Hanif. Intinya negara kita tercinta ini, ya kan, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya pribadi sangat mendukung, ya kan, karena Iran diserang dulu sama Israel sama Amerika. Harus terang dan jelas bahwa sangat luar biasa. Salam komando, salam presisi. Intinya mudah-mudahan PBB, Komnas HAM, IA, mudah-mudahan organisasi mendengar, mudah-mudahan secepatnya ada gencatan senjata. Karena kita lihat di situ banyak manusia-manusia yang menghilang nyawanya hanya dari hawa nafsu tadi. Intinya kita ini tidak memandang di situ, tidak menyebut agama, perang ini nggak ada, ya kan? Intinya di situ yang diutamakan semua itu mau Amerika, mau Israel, mau Iran, karena Iran diserang dulu. Di situ intinya mudah-mudahan kita sebagai agama Islam kita doa mudah-mudahan ada secepatnya gencatan senjata di situ. Salam komando, salam presisi. Assalamualaikum. Jangan lupa ngopi, karena ngopi ini menghilangkan pikiran, ya kan? Pikiran yang tadinya ngantuk, pusing apa, kalau udah kena kopi hilang itu semua.
ya kan? Mantap ngopi. Luar biasa. Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Izin setek nih Beb. Aduh, kalau di Yaman biarin di Yaman Beb. Kalau di Nusantara, Indonesia ini Beb, masih punya akhlak adab Beb. Jadi kalau di tempat WC itu nggak ada orang ngaji sampai ngataman Al-Quran pakai ini Beb. Aduh, astagfirullahaladzim. Istighfar Beb. Nih, mendingan ngopi Beb. Aduh, ini yang kelakuan oknum-oknum yang begini menyesatkan umat ini, astagfirullahaladzim. Istighfar. Tuh, lah. Ini adalah salah satu tokoh Pahlawi juga, namanya Habib Zain dari Sampang, sedang merongsen adanya makam wali ya ini. Ini ditemukan makam wali yang akhirnya nanti dibangun untuk mencari Tuhan. Coba kita dengarkan kelucuannya. Pahlawan dari Madiun, Adipati Surya Kencana, gugur pada abad ke-14. Saya melihat ada keturunan dari Jajah Mada, Kerajaan Madiun, sambung dengan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sampang. Cukup sekian, besok saya akan hadir jam 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang ini fitnah, apalagi adu domba. Ini adalah fakta yang nyata ada di depan mata. Bahwa bisnis jual beli agama berlandaskan nasab itu nyata adanya. Ini buktinya. Dengan iming-iming tiupan air maka uang mengalir. Ibarat tak ada amplop, maka doa tak akan klop. Ini cuma mengingatkan sesama, cepat sadarlah dan belajar akidah yang benar. Waktunya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. 60.000. Izin state bosku. Tapi jangan ketawa ya. Jangan berketawa. Soalnya saya mau cerita. Habib lagi nyebarin khurafat. Kata dia, Habib yang saya state videonya nih. Ya. Dia bilang gurunya diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Sehingga beliau, kata si muridnya nih Habib nih, bisa membaca Yasin dari maghrib sampai Isya itu 60.000 kali. Kalau sebelum ngomong mikir kan nggak mungkin begitu, ya kan? Nggak mungkin lah dia bilang seperti itu. Kalau dia punya otak, dia juga nggak bakal bilang seperti itu. Kalau dia punya akal sehat, dia juga nggak bakal bilang seperti itu. Membaca Yasin 60.000 kali dari waktu maghrib sampai Isya. Tapi rata-rata Habib kalau nggak goblok ya blow on atau botol, blow on tolol, ya kan? Karena Habib ini ngomongnya nggak dipikir lagi, ya memang nggak bakalan bisa mikir karena nggak ada otaknya dan nggak punya akal sehat. Yang mereka ke depan tuh hawa nafsu, jadi otaknya tertutup, ilmunya juga tertutup. Kalau bicara ilmu, Habib nggak berilmu. Habib nggak berilmu. Habib itu rata-rata goblok, tolol, botol, ya. Banyak sekali Habib seperti itu. Kata mereka, para mukhibinnya, jangan meratakan semua para habaib seperti itu. Katanya masih ada yang baik, yang ini dan itu segala macam. Goblok udah. Ya. Para habaib itu semua karena mengerjakan ceramah-ceramah seperti itu semua, tidak satu-satu. Jadi tidak bisa dibilang oknum. Pelaku
pelaku framing, pelaku daring, apa namanya itu, dawir, pelaku dawir, pelaku penyebar khurafat, ya habaib lah nomor 1 di dunia ini. Itu. Meskipun salah mereka pede aja udah. Meskipun goblok mereka juga pede aja udah. Kalau kata saya para habaib Pahlawi ini ya otaknya pada buntu. Otak-otak buntu. Nggak berpikir. Karena memang pikirnya udah nggak sehat, stres semua. Gitu. Apalagi sekarang udah rungkat kan, hancur lebur. Kalau dikatakan sudah tenggelam lah. Ya, tinggal ubun-ubunnya doang yang kelihatan. Naik, masuk lagi ke air, ngap-ngapan begitu, udah mau mati. Jadi apapun yang dikerjakan Balawi, ada apapun yang dilakukan habaib Balawi, jangan dipercaya. Karena habaib Balawi seluruhnya, semuanya itu kalau nggak ngibul ya cabul, kalau nggak nipu nggak ngebul gitu. Jadi buat kata-kata hari ini, bagi yang otaknya buntu silahkan percaya sama habaib. Tapi kalau yang otaknya masih sehat, tinggalkan habaib. Karena Habib itu mengajarkan kesesatan di Indonesia ini. Ubur-ubur ikan lele. Sadar tolek.